Indonesia. Kemudian di 2000 tahun 2000 itu atau sebelumnya menjadi Politeknik UI, dan di 2000 tahun 2000 juga menjadi Politeknik Negeri Jakarta, sehingga kurang lebih sudah 24 tahun. Dari D1 kemudian masih ada D3, D1 kemudian D3 yang diploma 3 dan sarjana terapan dan program pasca sarjana. Ya. Baik, mungkin ini sebagai sekilas tadi sudah datang lebih awal gitu. Ini memang kayak di hari ini cukup padat. Saya selaku bidang akademik yang mewakili Pak Direktur dan Pak Direktur, mohon maaf masih ini apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bidang akademik, keuangan dan perencanaan. Kemudian yang di sebelah kiri itu banyak Pak ini Pak. Karena wajib cuma 3. Kemudian yang di sebelah kiri itu Pak Insinyur Heri Mariadi, itu wakil direktur 3 bidang kepegawaian, sarana dan kemitraan. Di sebelahnya itu Pak Yusuf, Muhammad Yusuf, itu wakil direktur 2 bidang kemahasiswaan dan PKR. Di sebelah beliau itu ini perwakilan dari yayasan Bapak Ibu, ada anggota yayasan yang bersama kami. Kemudian yang di sebelahnya lagi itu arsitektur dari perusahaan yang milik yayasan. Di sebelahnya itu juga sarjana teknik sipil yang itu diperintahkan oleh yayasan bersama kami untuk itu. Bapak Ibu yang kami hormati, dasar dari kunjungan kami ini sebenarnya adalah perintah ini dari pendiri, perintah dari pendiri bahwa pendiri kami, pemilik itu melalui Yayasan Wahana Intelektual yang menaungi Politeknik Batu Licin akan membangun gedung Politeknik Batu Licin yang representatif. Sementara ini kami berada di ruko, ada 13 ruko, tapi juga punya pemilik, dan itu dalam satu kompleks saja sebenarnya. Dari Banjarmasin itu 270 kilo. Jadi kami bisa membayangkan kalau anak-anak kami, masyarakat Tanah Bumbu, kalau mau kuliah ke Banjarmasin saja, mereka menempuh 270 kilo. Itu kalau naik mobil 7 jam. Jadi kalau tidak ada perguruan tinggi di kami kan kasihan anak-anak. Harus jauh keluar dengan biaya yang lebih besar lagi, harus terpisah dengan orang tuanya. Nah lalu pemilik ini dulu bupati, beliau mendirikan LATA ini, harus disiapkan sumber daya manusia pengelolanya, makanya didirikanlah Politeknik ini. Prodi yang ada di kami itu ada 4. Prodi Teknik Pertambangan, karena di sana banyak tambang, termasuk pemilik kami ini punya perusahaan tambang banyak. Kemudian program studi teknik alat berat, kemudian program studi teknik manufaktur, dan yang terakhir program studi teknik perkapalan. Karena Tanah Bumbu itu memiliki lebih dari 200 km pantai, dan di sana, iya, pantai di pantai. Jadi kami itu berada di daerah pesisir, dan di sana ada sentra pembuatan kapal, ada 2 sentra pembuatan kapal yang bahan bakunya kayu. Dan ini sudah mulai kekurangan kayaknya, sehingga tidak tersentuh secara akademis, sehingga ini perlu didirikan, dibantulah dengan pendirian Politeknik perkapalan itu. Terjadinya luar biasa. Kami tahun ini mau wisuda hanya 4 saja perkapalan itu. Pada permintaan 10 itu baru satu PT saja yang minta itu 10. Ya, John Merit Plan itu minta 10, yang ada di kami cuma 4. Nah, jadi sebenarnya kesempatannya luas, karena Politeknik ini ya sama lah, ini anggap aja ini saudara tua kami nih kan. Jadi kami harus banyak melihat, banyak belajar, dan mohon izin, mohon bimbingan kalau memang di antara kami nanti banyak yang bertanya. Kemudian ya tadi kami sudah sebelumnya kami datang lebih awal ke sini. Nah, jadi keliling-keliling tadi sudah Pak Aulia, dan alhamdulillah ya kami sudah banyak dapat gambaran berkaitan dengan workshop kayak apa. Itu kawan-kawan dari teknik sipil dan asisten itu sudah akan melihat.
Dan keinginan pemilik itu bahwa setelah kami datang ini kami disuruh membuat miniatur. Tadi miniatur dibuat juga dipotong. Kata Pak Aulia, miniatur itu sama kalau tidak salah 5 perguruan tinggi kabupaten negeri gitu. Dari Semarang di mana karena apanya satu paket akhirnya itu ya sama ya. Ada 5 kalau tidak salah diceritakan Pak Aulia tadi. Jadi kalau misalnya kita datang ke Semarang itu sama katanya. Jadi kalau datang ke sini itu sama dengan yang 5 itu. Nah itu tadi diberikan gambaran sama Pak Aulia. Nah kemudian Bapak Ibu kami itu ada keinginan juga untuk mengembangkan program studi. Karena kami sudah terakreditasi kan itu menjadi dasar kami untuk bisa mengembangkan. Ada keinginan kami juga nanti membuka program studi baru selain dari yang 4 itu. Nah, kemarin ketika Pak Aulia bersama Pak Anies datang ke tempat kami itu ada saran-saran beliau yang menurut kami yang bisa menjadikan pertimbangan untuk membuka prodi baru. Salah satunya adalah teknik elektro. Nah, tadi bincang-bincang dengan Pak Aulia berkaitan. Bapak dan Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu sharing session terkait pengembangan kurikulum, pengelolaan kampus, dan kerjasama industri yang akan dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Akademik kepada Bapak Iwan Suswanto dengan hormat disilakan. Terima kasih. Jadi, kemudian Bu Utami dari Keuangan, kemudian ada penjaminan mutu, pusat penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran Bu Purwanti, kemudian juga dari akademik, sama dari akademik Bu Lis dan Bu Sulis ya di kepegawaian. Nanti monggo silakan jika ada hal yang memang perlu didiskusikan, ditanyakan dari sisi keuangan, ya proses dan sebagainya ini akan jauh lebih lebih simpel kalau dari sisi runtutan manajemennya ya. Artinya bahwa sangat menarik ketika pemilik ini akan mengembangkan Politeknik Batu Licin itu lebih expand ya, kira-kira seperti itu. Nah, beda dengan kami yang di Politeknik di negeri punya pemerintah ya, kalau mengelola karena dananya dana pemerintah gitu ya, prosedurnya cukup rumit gitu ya, cukup rumit sehingga ketika kita mau akselerasi, saya bahasnya kalau kata Bu Utami itu kita duitnya ada gitu ya, di akuarium gitu. Kemudian kita mau ambil ada pirahannya gitu. Sudah disiapin pirahannya di situ ikannya. Duitnya sih ada gitu. Tapi ketika kita ingin mengelolanya, ingin memanfaatnya, perlu prosedur yang cukup panjang. Nah ini tadi menarik ketika kantongnya, dananya kantong sendiri gitu. Nah ini akan sebenarnya bisa untuk berakselerasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian, monggo silakan ini. Dan ada Ibu Wakil 4, ada Ibu Wakil 2 dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin, bukan berarti kami memiliki kapak tua, karena memang kami diatur oleh bandara untuk penerbangan. Jadi sebenarnya tadi sudah menyinggung kepada Pak Aulia, kalau tadi belum merupakan gedung permanen, sehingga masih ada kesempatan yang baik untuk memulai dari awal pembangunan fisik, infrastruktur dan seterusnya. Sehingga kami menyebutnya plagiasi, sehingga ketika tadi touring di beberapa tempat, mudah-mudahan ada yang bisa kami plagiat, bisa kami tiru untuk kami kembangkan di Politeknik yang akan datang. Itu berkaitan dengan fisik bangunan. Kemudian juga kami ingin memplagiasi ilmu-ilmu yang dimiliki para dosen di sini tentu saja. Entah itu nanti bentuknya dalam bentuk menjadi dosen pembimbing, untuk dosen kami dalam bentuk diklat dan latihan, mudah-mudahan itu juga bisa dilakukan. Dan juga kami diberi kesempatan juga untuk memplagiasi bagaimana sistem membangun administrasi di Politeknik ini, meskipun tidak semuanya harus dibuka. Tapi paling tidak ada garis-garis besar yang bisa kami plagiasi untuk membangun sistem manajemen yang lebih baik. Kemudian yang masih dalam studi tiru, kami juga mohon sekiranya ada poin B, ada diklat dan sertifikasi. Saya yakin di usia yang sekian puluh tahun ini Politeknik Negeri Jakarta itu masih memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa kami serap dalam bentuk diklat dan sertifikasi. Baik itu diklat bagi dosen kami, diklat bagi teknik kami, maupun diklat bagi
mahasiswa-mahasiswa lulusan kami. Di poin 1.b ini mungkin menjadi sangat penting juga dalam rangka membangun sumber daya manusia yang ada di Politeknik Batu Licin, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga bukan hanya lulusan yang kami inginkan untuk bisa disertifikasi, tetapi juga teknik kami, dosen kami bisa ditingkatkan pengetahuannya dalam bentuk diklat-diklat pelatihan melalui narasumber dan pelatih-pelatih dari Politeknik Negeri Jakarta. Jadi tidak suatu ketika akreditasi kami juga bisa lebih baik dari akreditasi sebelumnya. Kemudian yang kedua, yang B itu pendampingan dalam pengembangan diploma 4 yang tadi sudah kami singgung. Jadi tidak mesti harus kami merubah dari D3 menjadi D4, jadi bagaimana prosedur pengembangan untuk mendirikan atau membuat D4 itu untuk teknik yang ada. Kemudian berikutnya pendampingan dalam program pengembangan prodi baru. Karena yang ada di saat ini Pak Direktur ada empatnya itu merupakan program studi teknik, jadi perkapalan, manufaktur, pertambangan dan alat berat. Mudah-mudahan dengan pendampingan dari Politeknik di Jakarta ini kami bisa dibimbing untuk pengembangan prodi-prodi baru di samping teknik tapi juga ada non-teknik. Sekiranya dari poin 1 dan 2 itu Pak Direktur dan Bapak Ibu Wadir tidak akan bisa berjalan efektif kalau tidak dikemas dalam bentuk MOU. Jadi yang ketiga itulah yang sekiranya nanti bisa diizinkan. Dua keinginan yang kami sudah sampaikan tadi dapat dikemas dalam bentuk kerjasama kemitraan dalam MOU antara Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Batu Licin di Kalimantan Selatan. Sehingga dengan MOU itu nanti akan melahirkan turunan-turunan di bawahnya berupa PKS dan seterusnya. Saya kira itu Pak Direktur dan Bapak Ibu Wadir yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi sekaligus menjadi harapan kami. Sekiranya kehadiran kami di sini bisa membawa oleh-oleh yang luar biasa yang bisa kami kembangkan di Politeknik Batu Licin di Kalimantan Selatan. Program pengembangan pembelajaran ini ada proses pembinaannya, pelatihan. Di sini ada pusat penjaminan mutu, di mana pusat penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran dari BPNPP yang programnya itu seperti AA, ya. AA itu pendampingan untuk dosen-dosen muda, bagaimana proses untuk melakukan proses pembelajaran. Nanti mungkin detailnya dari Bu Purwanti akan menjelaskan, ya. Dan pelatihan-pelatihan apa saja yang membangun dosen menjadi sosok yang pendidik dan profesional. Dalam hal ini pendidik itu berarti diberikan bekal sebagai seorang pendidik yang memiliki kemampuan pedagogik dan masuk di dalamnya sampai etika, budaya dan sosial. Kemudian untuk profesionalnya itu adalah merupakan materi yang diberikan dengan cara terstruktur, dengan hal terstruktur mulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Singkatnya demikian, jika itu yang dimaksudkan pada pelatihan pekerti, di mana di dalam pelatihan pekerti juga para peserta ini selain mengerjakan seluruh persiapannya sebagai seorang dosen, mulai dari perencanaan dalam bentuk rencana pembelajaran semester RPS, di mana mengacu pada kurikulum program studinya, kemudian pelaksanaan pembelajaran hingga pada evaluasi seperti yang kami sampaikan, itu dilengkapi dengan instrumen dan metode pembelajaran agar supaya seluruh proses pembelajaran mulai dari awal hingga akhir itu dapat dibuktikan validasinya, sehingga ketika ditanya tentang bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran itu berdasarkan penilaian, kemudian sikap juga, kemudian pengetahuan yang diberikan juga menghasilkan keterampilan khusus apa sehingga dapat mewujudkan kompetensi lulusan, yang mana kompetensi lulusan dalam kurikulum dimaksudkan sebagai capaian pembelajaran lulusan
yang di Politeknik Negeri Jakarta ada 4 kriteria, di mana IPK itu terstandar, kemudian waktu tunggu itu sejak mahasiswa dinyatakan lulus wisuda kemudian sampai mendapat pekerjaan, itu adalah waktu tunggu distandarkan juga. Kemudian tempat industri bekerjanya itu juga memiliki standar bahwa diklasifikasikan persentasenya industri nasional, kemudian nasional BUMN, kemudian nasional dan industri lokal ataupun daerah. Seperti itu sudah diklasifikasikan. Nah, selain itu bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta juga memiliki standar kelulusannya, yaitu memiliki sertifikat kompetensi minimal 1 sertifikat untuk setiap mahasiswa. Bahkan di jurusan akuntansi, di jurusannya 2D2 itu minimal sudah 2, jadi sudah melampaui standar. Satu mahasiswa minimal 2 sertifikat kompetensi. Selain itu ada surat keterangan pendamping ijazah yang memang merupakan persyaratan yang diundangkan begitu Bapak ya. Jadi memang sudah dilengkapi oleh itu. Nah kemudian dalam hal pelatihan tersebut juga diperkuat dengan adanya praktik mengajar. Dalam praktik mengajar ini sebelumnya diberikan materi tentang komunikasi pembelajaran, etika pembelajaran, kemudian media pembelajaran, dan metodologi pembelajaran, supaya bisa mempraktikkan mengajar berdasarkan kebutuhan mahasiswa, bukan mengajar karena saya lulus S3 atau saya lulus sebagai dosen saya lulus S2, tapi mengajar berdasarkan kebutuhan kompetensi industri, buat buku ajar. Kemudian Bapak, nah sebelum sampai pada membuat buku ajar, dosen juga wajib mengetahui kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan itu merupakan penjelasan dan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa bagaimana proses pembelajaran selama 1 semester, yang mana dimulai dari minggu pertama melakukan perkenalan, kemudian dibacakan juga kontrak perkuliahannya, bahwa nanti pada proses 1 semester ini apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan dilakukan, bagaimana pembelajarannya, bagaimana penilaiannya sudah disepakati dari sejak awal. Itu adalah kontrak perkuliahan. Kemudian selain itu juga diberikan materi tentang sistem penjaminan mutu. Bahwa sistem penjaminan mutu itu seharusnya sudah membudaya, dimulai dari seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Itu yang di BKD, Badan Kerja Dosen, itu dinilai 1 semester sekali. Kemudian ada juga ISKP. Tapi untuk mendapatkan feedback seorang dosen itu memang melakukan proses pembelajaran seperti yang disampaikan di dalam pelatihan pengerti, itu ada evaluasi dosen oleh mahasiswa, EDOM namanya deh. Itu dosen dinilai oleh mahasiswa. Nah kemudian karena memang menjadi ruhnya sebenarnya di pendidikan ya Bapak Ibu sekalian, di mana ya materialnya, metodenya sampai kontrolnya itu memang ya harus terintegrasi, sehingga sistem yang kontrol dari sistem penjaminan mutu itu untuk mengontrol proses pembelajaran itu sebagai core. Nah, kan kalau bisnis, core bisnis kita kan, core bisnis kita di perguruan tinggi adalah ya proses pembelajaran itu sendiri, di mana seharusnya mahasiswa ya dari masuk sampai mereka lulus kan seperti itu. Dan kemudian kalau di teknik mesin itu ada mobil listrik Bapak, yang mana salah satu pakarnya yaitu Pak Sonki satu tim dengan Pak Iwan, Pak WD1 itu mengait pada charging yang ada di bagian lapangan di bawah parkir bawah. Itu adalah sudah memiliki charging, di mana sudah dipamerkan pula pada waktu itu Pak. Dibawa ke Jerman. Oh, dibawa ke Jerman ya Pak Direktur. Ingat itu. Nah kemudian itu juga menjadi andalan Politeknik, di mana sudah diakui pula oleh Ibu Dirjen pada waktu itu. Kemudian kalau dari jurusan teknik elektro itu kita kenal dengan robotik, dan dulu pernah ada roket
tapi sudah tidak muncul karena memang tidak ada lombanya lagi secara nasional. Kemudian kegiatan PKM tadi yang disebut oleh Pak Iwan itu memang menyeluruh Bapak. Seluruh seluruh jurusan memiliki sesuai dengan skimnya, di mana apakah itu memilih kreativitas untuk penciptaan yaitu PKMKC ataukah pengabdian kepada masyarakat, ada juga. Kemudian ada teknologi, tapi yang penelitian dan riset untuk pengembangan riset itu memang Politeknik Negeri Jakarta belum pernah mengikuti. Hanya 4 skim yang pernah diikuti, yaitu tadi Karsa Cipta yang penciptaan yang sifatnya itu akan menjadikan prototipe, kemudian pendampingan kepada masyarakat yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian KT yaitu teknologi yang tepat guna dipergunakan oleh pengusaha UMKM ya tepatnya adalah seperti itu. Kemudian yang sifatnya adalah kemitraan dengan industri untuk penerapan teknologi sudah pernah dilakukan juga. Itu untuk mayoritas memang kegiatan itu dipegang oleh teknik elektro. Yang lainnya ada tapi tidak sebanyak di teknik elektro. Kemudian untuk MAIS itu ada convention, pameran, kemudian ada event ya Bapak, itu ada sangat lengkap itu kegiatannya, bahwa mereka melakukan kegiatan itu bahkan menjadi satu mata kuliah. Nah ini yang sudah bagus sekali di MAIS juga. Kemudian di akuntansi itu ada itu sebelum lulus itu sudah mendapatkan pekerjaan, ditambah lagi kewirausahaan ya, itu satu kalau nggak salah itu. Nah, oleh sebab itu di sini bagaimana skemanya itu supaya mahasiswa itu bisa mendapatkan sertifikasi dan bisa berwirausaha, sehingga dalam perencanaan RPP-nya tadi itu bisa nyambung begitu. Itu yang poin pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya sampaikan oleh Bapak Direktur tadi, ini nanti ada berkelanjutan. Tentu saja seperti yang disampaikan Pak Kapolres 1 itu harus dituangkan dalam MOU. Nah, oleh sebab itu kalau boleh berkenan, MOU ini nanti yang secara umum kan hanya kriteria perguruan tinggi ya, tapi turunannya ini yang dijadikan mual. Nah, itu kira-kira petunjuk dari Bapak Ibu, karena di sana politik baru itu apa sih pastinya nanti perihal tadi bimbingan atau juga dari dosen tadi atau apa. Dan juga mohon izin Pak Iwan, ini karena di Politeknik Jakarta ini sudah bekerjasama dengan Trakindo dan yang berat ya, tadi dapat informasi dan juga dari Sinis. Nah ini kiat-kiat apa sih yang kira-kira Politeknik itu nanti bisa mudah untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang skala nasional, syukur-syukur skala internasional. Nah kalau lokal kan mudah ya, bukan mempermudah kan, tapi istilahnya kan Trakindo itu akan susah kan. Itu bagaimana ini supaya bisa menembus ke Trakindo. Terima kasih Pak. Kerjasama pendidikan, dan beliau jangan di kampus gitu Pak, kan di luar terus gitu. Jadi memang bidang ini yang memang terus juga menjadi salah satu unsur yang sangat krusial penting di dalam membangun sebuah kerjasama. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa diinisiasi sejak awal ya, untuk kolaborasi. Nah yang ada di ITJ historinya kurang lebih seperti itu, dan tidak sebatas memang sekarang MO juga. Itu baik swasta maupun negeri harus kita kenal sama Pak Fatul tuh. Pak Fatul itu nanti yang akan melihat progres kita ya Pak Bapak di ya gitu kan, kalau kami di diksi gitu kan. Nah mungkin saya menjawab yang poin tadi Pak, yang apa saja sih yang bisa menjadi action plan dari MOU yang Bapak tanyakan tadi, izin kita tetap merujuk pada 10 jenis kemitraan learning ya kan. Di situ ada juga menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis PBL. Nah nanti bisa Pak, nanti kita akan poinkan
kebetulan mulai triwulan terakhir ini kami mencoba merevisi bentuk dari MOU kami, action plan itu merujuk pada yang ini. Jadi nanti akan bisa terukur apa yang nanti akan diminta. Nah, yang diminta ini adalah bukti dari realisasi dari setiap poin itu. Gitu kan Pak? Kemarin kalau hanya MOU sama nama nggak bisa dihitung. Bener nggak sih Pak? Jangan-jangan udah 100% loh Pak? Udah ya? Oh belum? Maka ke sini Bu supaya bisa kalau tidak selanjutnya nggak perlu ke sini. Nah itu Pak kiatnya ternyata karena Bapak lebih beruntung ya, karena Bapak hanya 4 prodi ya Pak ya. Di kami itu 39 prodi Pak. Jadi harus mengharmonisasi antara bidang kerjasama dengan KAJU, dengan KPS-nya gitu kan Pak. Kita harus rajin Pak menanyakan bagaimana yang action plan ini, tolong dong buktinya dikirim, buktinya berupa surat tugas atau apa ya, atau misalnya sertifikatnya atau apa itu. Kami alhamdulillah kami mempunyai 3 aswadir Pak, yang salah satunya khusus untuk memonitor perkembangan ibu dibantu dengan admin. Kalau nggak gitu itu nanti nggak akan tercapai Pak gitu. Itu sih untuk sekedar sharing dari kami. Nah kebetulan karena tadi itu Bapak sudah betul membawa Tridharma ya Pak, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, itu betul sekali Bapak. Tapi turunan dari itu bentuknya banyak. Nah ini tadi ada beberapa yang sudah disebutkan oleh Pak Iwan dan Bu Pur tadi. Kami sudah mempunyai beberapa kerjasama, baik itu penelitian, pengabdian dan ini. Mohon doanya ya Bapak Ibu semoga kita nah mungkin bisa nih apa yang bisa dipotensikan dari Bapak. Salah satunya tadi kami sudah ketemu sama universitas dari swasta di Jakarta. Kami sudah membuat suatu diskusi itu. Jadi selain kerjasamanya dapat, tapi kinerja PNU-nya PN juga dapat gitu. Ini kami coba mau bikin, nanti coba kalau itu nanti cocok itu bisa kita implementasikan di Politeknik Batu Tulis seperti itu ya. Misalnya kerjasama dengan kebetulan karena kami maaf ya Batu Tulis. Makanya saya tadi itu kaget Bapak dari mana Kalimantan. Allah Akbar, jauh banget ya Pak ya. Batu licin ya Pak ya. Saya pikir Batu Tulis ya Pak Atmo itu ya Pak ya. Batu licin betul. Nah itu nanti coba bisa kita kembangkan itu. Kebetulan karena sekarang alhamdulillah jumlah mahasiswanya PNJ itu sudah mencapai hampir 10.000 ya Pak ya, 10-11.000. Jadi nanti mungkin bisa kita kerjasama misalnya RPL-nya, misalnya juga bisa lanjut ke sana, gitu kan. Tapi nanti sertifikasinya melalui kami bisa, gitu Pak, bisa banget. Jadi nanti itu banyak industri yang mudah untuk bekerja sama dengan kita, dan sebaliknya mahasiswa kita kalau mau magang itu juga mudah, karena mereka sangat kita lepas saja juga mereka banyak yang meningkatkan gitu. Nah memang kita tidak ada yang magang terikat kecuali ada beberapa perusahaan yang menawarkan untuk mengambil lulusan kita. Tapi kadang-kadang mahasiswa kita itu yang kadang susah juga milih-milih, ya kan, kadang milih-milih. Padahal kalau tempatnya panas saja dia nggak mau. Nah sekarang manja-manja sekali. Tapi kalau di daerah nih malah agak-agak susah kan dari tempat karena perusahaannya kan terbatas. Tenaganya diambil tapi dia nggak dibayar. Nah itu kan juga selalu ada ya. Kemarin juga dari Dirjen Diksi ya, kalau Politeknik itu kan kita di bawah Diksi, ada aturan yang mengatur bagaimana cara magang atau program magang di Diksi. Nah benar itu secara umum, dan kebetulan karena kita di Jakarta ini juga ada beberapa jurusan prodi itu yang sudah 2 semester magangnya, kan gitu. Berarti kita betul-betul MBKM itu ke 8 semester, 3 semester itu di luar kampus. Yang di sana nanti mitra kita adalah yang Politeknik Akademisi. Karena kadang-kadang suka begitu Pak. Saya contoh kemarin saya ada kerjasama untuk di Serang ya. Saya rangkul adalah Universitas Tirtayasa. Karena dia punya pertanian, nanti dia lebih dekat ke sana, biayanya juga lebih murah, kan bisa begitu. Tidak harus, kalau ke Jakarta ke sana kan terlalu mahal ongkosnya. Sehingga nanti mitra lokalnya harus ada. Jadi sistem kerjasama itu ada mitra
industrinya, nanti ada juga mitra lokalnya. Kalau memang dia punya di sana, kan gitu. Apalagi kalau nanti ada industri-industri yang besar tuh melakukan pengembangan. Contoh yang terakhir kita kerjasamanya dengan PT Liugong, dia sudah mau investasi alatnya cukup mahal di sini ya, Pak Iwan ya. Nah sehingga sekarang dia udah buka di Palembang, dia udah kerjasama dengan Politeknik Palembang, Pustri, sekarang udah kerjasama juga dengan Politeknik Padang, nah juga udah kerjasama juga dengan industri tambang yang banyak alat-alat berat di sana. Sekarang kan juga ada alat berat di sana kan, prodinya kan ada. Nah, nanti bisa bermitra juga dengan PT Liugong, kita akan rekomendasi ke situ. Kita bilang silakan dengan, karena dia akan membuka, karena setiap kota itu nanti akan ada representatif dia. Nah, di situ akan ada alat-alatnya dan seterusnya. Kan itu menjadi ini juga buat kita. Nah, kebetulan PT Liugong ini adalah salah satu alat berat yang memang mau besar-besaran investasi di Indonesia. Apalagi teknologinya sekarang menggunakan teknologi yang menggunakan elektrikal. Nah, itu yang kemarin dia baru datang, mitranya Liugong, dia mau bermitra dengan Politeknik Jakarta. Kan gitu ya, Budka, yang nanti baru dia mau buka kantor cabang lagi dibangun di Indonesia. Nanti kalau dia di Indonesia dia akan rangkul kita, karena dia akan butuh SDM yang untuk pengembangan mereka harus ada ahlinya. Seperti alat berat tadi kan gitu. Kalau ditanya mungkin lulusan alat berat ini mungkin kalau banyak dan kita masih banyak memang. Nah kita pada tahun 2001 kita mendirikan prodi alat berat dengan PT Komatsu, Trakindo dan boleh belajar. Ya, kebetulan hari ini sudah terikat dengan penerbangan. Oh ya. Jadi mohon izin sekali, mohon maaf lahir dan batin, sampaikan rasa hormat yang tinggi juga. Mungkin sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi sengaja saya tahan untuk tidak keluar dulu. Biar saja nanti daripada ketinggalan pesawat, Pak. Tapi saya yakin Politeknik Negeri Jakarta pasti akan menerima kami di kedatangan berikutnya. Atas perintah Pak Direktur Politeknik Batu Licin, sebelum Pak Direktur PMJ meninggalkan ruangan, izinkan kami foto bersama sekaligus menyerahkan sesuatu untuk tanda cinta kami Pak kepada PMJ. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan.